Saya menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang bangsa Israel keluar dari tanah penindasan, yaitu tanah Mesir. Gimana ceritanya? Simak video berikut ini. Pada masa itu, Mesir adalah tanah penindasan. Bangsa Israel dijadikan budak. Firaun merasa terancam oleh jumlah mereka, lalu merintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki Ibrani. Namun seorang ibu dengan iman dan keberanian menyembunyikan anaknya. Ia meletakkannya dalam sebuah keranjang di sungai Nil. Bayi itu ditemukan dan diangkat menjadi oleh putri Firaun, yaitu namanya Musa. Musa tumbuh dalam kemewahan istana, tetapi darah dan hatinya adalah Israel. Ketika ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, Musa membela bangsanya dan membunuh si penindas itu. Ia ketakutan dan akhirnya melarikan diri ke tanah Media. Di Median, Musa hidup sebagai gembala. Namun, di Gunung Horeb, hidupnya berubah. Dari semak yang menyala, tapi tak terbakar. Allah berbicara kepadanya, "Aku adalah Aku." Yahweh Allah Abraham, Ishak dan Yakub memanggil Musa untuk membebaskan umatnya. Dengan penuh keraguan, Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya Harun. Ia berdiri di hadapan Firaun dan berkata, "Biarkan umatku pergi." Firaun menolak. Maka Tuhan mendatangkan 10 tulah atas Mesir. Tulah demi tulah menunjukkan kuasa Allah atas dewa-dewa Mesir. Hingga akhirnya malam itulah terakhir kematian anak sulung. Firaun akhirnya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di laut Teberau, Tuhan membelah laut. Umat Allah berjalan di tanah kering, sementara pasukan Mesir ditenggelamkan. Inilah peristiwa Paskah pertama, tanda pembebasan dan kasih Tuhan. Di padang gurun, Tuhan membentuk umatnya di Gunung Sinai. Musa naik dan berbicara dengan Allah. Ia menerima 10 perintah Allah, hukum kasih yang menjadi dasar moral umat Allah. Tapi perjalanan menuju tanah terjanji tak mudah. Umat sering mengeluh, menyembah berhala, dan memberontak. Musa dengan sabar dan kasih menjadi perantara umat Allah. Ia berdoa, memohon ampun dan menuntut umat. Namun ketika ketidaktaatan, Musa sendiri tidak diizinkan masuk ke tanah terjanji. Ia hanya melihatnya dari puncak gunung Nebo. Di sana ia wafat, tapi Alkitab berkata, tidak pernah muncul lagi nabi seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadap muka. Yaitu tertulis dalam kitab suci Ulangan 34 ayat 10. Nah, dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa Musa bukan hanya tokoh sejarah, tetapi teladan iman. Ia belajar dari taat meski takut. Ia belajar dari percaya meski ragu. Ia membawa umat Allah keluar dari perbudakan menuju harapan. Ia adalah gembala, gambaran Kristus yang akan datang, yang menunjukkan atau membebaskan